Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi pada di zaman Lot. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah membandingkan apa yang terjadi pada zaman Nuh dan juga yang terjadi pada zaman siapa? Lot. Apa yang terjadi? Apa yang mirip? Kalau kita perhatikan dua peristiwa ini dari ayat-ayat yang diberikan, mereka punya paralel yang sangat dalam, dan Tuhan ulangi dua kali. Ya, apa yang dikatakan? Mereka makan, minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, apa yang terjadi? Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah yang akan terjadi pada hari anak manusia menyatakan dirinya. Saudara-saudara, saya tidak akan berbicara panjang, tapi Tuhan Yesus dalam amaran menjelang kedatangannya yang kedua kali menggunakan dua cerita yang ada di dalam perjanjian lama. Cerita tentang Lot dan juga cerita tentang Nuh. Apa paralel yang sangat sama sampai Tuhan mengulang dua cerita ini? Mari kita lihat. Secara jumlah, Nuh punya keluarga ada 8 orang, betul atau tidak? Anaknya 3 dan anak mantunya 3. Dia belum punya cucu berdasarkan catatan Alkitab. Jumlah keluarganya ada berapa? 8 orang. Bagaimana dengan Lot? Lot di dalam Alkitab punya anak 4. 2 yang sudah menikah, 2 yang belum menikah. Jadi jumlahnya ada 8. Sorry, saya harus bilang bukan di dalam Alkitab, tetapi berdasarkan legenda orang Yahudi, bahwa Lot juga punya keluarga. Anggota keluarganya ada berapa? 8. Jadi ini yang menjadi persamaan. Ada 8. Lot dan Nuh juga adalah dua-duanya disebut di dalam Alkitab sebagai orang yang apa? Benar. Oke? Nah, mereka juga di dalam dua cerita ini ada kebinasaan yang sedang datang. Betul atau tidak? Di zaman dalam cerita Nuh, kebinasaannya adalah melalui air bah. Dalam cerita Lot, kebinasaannya adalah hujan api dan hujan apa? Belerang. Sama-sama kebinasaan dalam dua cerita ini. Nah, banyak persamaan yang kita bisa lihat. Tapi saudara-saudara, ada satu perbedaan yang besar. Apa perbedaannya yang besar? Persamaannya banyak. Ada pintu yang ditutup dalam cerita Lot. Ada pintu juga, pintu kasihan yang ditutup dalam cerita Nuh. Iya. Tapi ada satu perbedaan yang besar. Apa perbedaan yang besar? Cerita daripada Nuh, seluruh anggota keluarganya selamat. Sedangkan Lot, saudara-saudara, hanya dia dan 2 anaknya yang apa? Selamat. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara? Akan ada keluarga yang utuh selamat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi ada keluarga yang tidak akan utuh ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara mau pilih apa?
Saya berdoa dan berharap kita mau menjadi keluarga dari siapa? Nuh dan bukan Lot. Saudara mau tahu apa yang harus dilakukan supaya kita punya keluarga utuh ke dalam kerajaan surga waktu Yesus datang kedua kali? Mari kita lihat apa yang dilakukan Lot dan apa yang tidak dilakukan Lot. Apa yang dilakukan oleh Nuh yang membuat dia bisa membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam kerajaan surga, masuk dalam bahtera dan selamat tentunya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7, mari kita buka saudara-saudara. Ya, firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Kita akan pelajari paling kurang 3 pada saat ini yang dilakukan oleh Nuh. Ya, ini yang dilakukan oleh Nuh. Karena iman. Tadi 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan. Katakan kepada saya, untuk menyelamatkan siapa? Keluarganya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan siapa? Keluarganya. Saudara-saudara, Nuh dengan taat sesuai dengan petunjuk Allah, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia telah menghukum apa katanya? Menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi satu, saudara-saudara, supaya kita bisa mempersiapkan keluarga kita, sebentar lagi kebinasan itu akan datang. Kebinasan sedang datang, saudara-saudara. Ya, ketika dunia akan berakhir, maka akan ada banyak orang yang berseru kepada gunung batu, runtuhlah menimpa kami, karena mereka telah gagal melakukan persiapan. Iman. Oleh karena iman, ya, Nuh sesuai dengan petunjuk Allah, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi sederhana saudara, nomor 1, supaya kita bisa menyelamatkan seluruh keluarga kita, tidak ada yang tertinggal, kita harus memiliki apa? Iman. Ini kuncinya yang pertama, iman. Ya, saya yakin tidak ada di antara kita yang mau keluarganya tertinggal. Secara khusus saya mau berbicara kepada imam di dalam rumah tangga. Para suami, bapak-bapak yang menyanyi tadi, saya dan saudara-saudara, para bapak punya tanggung jawab yang besar sebagai Nuh di zaman modern ini. Kita harus mempersiapkan bahtera buat seluruh keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Kalau kita tidak melakukan itu, maka keluarga kita akan apa? Akan binasa ketika Tuhan datang kedua kali. Berapa banyak bapak-bapak di sini berjanji, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan, untuk membuat bahtera bagi keluarga. Sebentar lagi dunia ini akan berakhir, saudara-saudara. Tidak akan lama. Ya, iman yang pertama menjadi kunci kenapa Nuh berhasil, sedangkan Lot Pas bilang mau tidak. datang segera gempa anak kembali Aceh. Kedua, saya bilang 3 ya. Kedua, Muncul dia. mari kita buka Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12, kalau kita lihat konteksnya adalah mengenai masa kesusahan besar yang disebutkan kemarin oleh saudara Tapson yang akan terjadi di atas dunia ini. Dan sebelum itu datang, umat-umat Tuhan harus
mempersiapkan diri. Wahyu 14 ayat 12 memberikan kesimpulan apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Wahyu 14 ayat 12 mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Saudara perhatikan, ya. Tadi kita bilang iman. Di bagian yang terakhir disebut iman kepada Yesus. Tapi ada dua hal sebelum iman. Yang pertama, ketekunan. Saudara bayangkan, Nuh bangun Batra selama 120 tahun dan dia berkhotbah selama 120 tahun yang percaya bahwa air bah akan datang. Hanya dia, istrinya, 3 anaknya dan 3 apa? Mantunya. Apakah gereja masih Advent hari ke-7 tidak seperti Nuh yang sedang memberitakan bahwa kebinasan dunia ini akan datang dengan Yesus akan datang ke atas dunia ini. Siapa yang tidak siap akan binasa. Berapa banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali? Banyak. Begitu banyak, saudara-saudara. Dan kalau hanya 8 orang yang selamat waktu air bah datang, apa kita mengharap bahwa umat Tuhan yang bersedia bagi kedatangannya adalah jumlah yang banyak? Tidak, saudara-saudara. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mau banyak orang selamat, tapi fakta menyatakan bahwa hanya sedikit orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, Nuh dengan tekun berkhotbah 120 tahun, saudara-saudara. Nuh dengan tekun membangun Batra. Dia sama sekali tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan iman. Ya. Jadi ketekunan penting atau tidak, saudara-saudara? Penting. Sangat penting. Nuh tekun karena dia memiliki apa? Iman. Saya dan saudara tidak tekun karena kita tidak memiliki apa? Iman. Iya, saudara-saudara. Saya dan saudara harus apa? Tekun. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, saya mau tanya saudara-saudara, mari kita periksa diri kita. Apa kita termasuk orang yang tekun atau tidak? Ketekunan itu sangat apa? Sangat penting. Ketekunan sangat penting. Apapun yang kita lakukan, kelihatan tidak berhasil, tetap lakukan, saudara. Itu namanya tekun. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tidak berhasil, kelihatannya tidak didukung, tidak ada hasilnya, dan kemudian kita bilang ya sudahlah kalau begitu, maka kita tidak tekun. Dalam Markus 8 ayat 15 disebutkan yang jatuh di tanah yang baik itu, ya, ini cerita tentang apa? Penuai. Ya, yang pergi penabur, yang pergi menabur, dan benihnya jatuh di 4 tanah. Ya, dan disebutkan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu lalu menyimpannya dalam hati yang baik dan dengan tekun menghasilkan buah. Jadi untuk menghasilkan buah Harus tekun. Saudara-saudara, apa syaratnya? Harus tekun. Ya, ini sangat penting. Saat depan saya akan lebih banyak bicara soal ini. Ya, saudara-saudara, tentang ketekunan. Tetapi dalam bahasa aslinya tekun ini juga diterjemahkan sebagai kesabaran. Ya, yang penting di sini ialah kesabaran orang-orang kudus. Saudara dan saya, kita harus sabar menanti kedatangan siapa? Tuhan. Yesus. Kita harus sabar dalam penderitaan. Kita harus sabar dalam pencobaan. Kita harus sabar dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selamat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Yang kedua, saudara-saudara,
Yang tadi adalah ketekunan. Yang kedua, berdasarkan Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Coba kita bayangkan saudara-saudara. Mari kita buka ya Kejadian pasal 6. Saudara, mari kita buka Kejadian pasal 6 dan saudara perhatikan ayat 14 sampai 16. Hanya dalam 3 ayat ini ada berapa banyak perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh. Oke? Ya, saudara hitung. Yang pertama, Tuhan bilang kamu harus membuat bahtera itu dari kayu jati. Betul atau salah? Salah. Ya, perintah yang pertama Tuhan berikan, kamu harus buat bahtera itu dari kayu apa? Gofir. Ya. Kedua, kamu harus buat bahtera itu berpetak-petak. Ya. Perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, kamu harus menutup bahtera itu dengan pakal. Ada yang tahu apa itu pakal? Mesti tanya sama Pak Bobi ini, berhubungan dengan kapal. Pakal itu, kalau saya buka di KBBI, ya, adalah serabut atau apa saja untuk menutup kayu itu, kayu yang disusun untuk bikin perahu, ya, dia harus ditutup pakalnya. Ditutup ini kayunya dengan pakal supaya air tidak masuk. Ya, jadi itu yang ketiga. Terus di dalam ayat selanjutnya, ayat 15 dibilang kamu harus buat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Perintah yang keempat, ya, satu hasta itu sekitar 40-an senti, ya. Ya, jadi kalau 300 hasta hampir 150 meter panjangnya apa? Bahtera ini. Terus Tuhan bilang berikutnya, yang kelima, lebarnya harus 50 hasta. Kemudian yang ketiga, tingginya harus 30 hasta. Sudah 6 petunjuk perintah spesifik yang Tuhan berikan kepada Nuh. Selanjutnya dalam ayat berikut dia bilang apa? Kamu harus membuat atap. Ya, itu perintah yang ketujuh. Kamu harus membuat atap. Terus kamu harus buat bahtera itu yang ke-8 sampai 1 hasta dari atas. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 kamu harus membuat pintu pada lambungnya. Yang terakhir, kamu harus membuat tingkat bawah, tengah, dan atas. Saya mau tanya, berapa perintah yang spesifik Tuhan berikan di situ? Ada berapa? 10. Ada 10 perintah yang Tuhan berikan hanya dalam 3 ayat ini. Itulah yang membuat bahtera ini, saudara-saudara, bisa bertahan ketika air bah itu apa? Datang. Kalau Nuh ganti dengan pikirannya sendiri, disuruh buat kayu gofir, dia bikin lebih baik kayu besi. Kayu besi ini kuat sekali. Kira-kira akan bertahan gak bahtera itu, saudara-saudara? Tidak. Apa pelajarannya? Umat Tuhan adalah orang-orang yang menurut perintah Allah. Amin, saudara-saudara. Amin. Saya mau bilang sebagai pendeta yang mengasihi jemaat, sekarang ini begitu banyak umat Tuhan tidak mau menurut perintah Allah. Saudara mau pilih yang mana? Saya berdoa dan berharap mari kita berubah pikiran, saudara-saudara. Memang saya dan saudara tidak diselamatkan oleh karena menurut perintah Allah. Ya, kita diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan. Tapi saya mau bilang tidak akan ada orang yang melanggar hukum Allah ada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan satu pelanggar hukum ada di dalam kerajaan surga, setan akan bilang, Tuhan, kenapa ketika saya berdosa engkau keluarkan saya dari surga? Dan kenapa orang yang berdosa ini engkau biarkan di surga? Engkau tidak adil. Tuhan
Tuhan akan mau seluruh dunia ini yang berdosa maupun yang tidak berdosa ada di dalam kerajaan surga. Tapi dia tidak bisa melakukan itu demi keadilan yang dia miliki. Karena dia keluarkan setan waktu setan berdosa. Jangan pernah tergoda, saudara-saudara, untuk berpikir bahwa kita bisa selamat tanpa meninggalkan dosa, tanpa menuruti hukum Tuhan. Ya, Yesus mati di kayu salib karena mempertahankan apa? Hukumnya. Jadi jangan kita kecilkan. Kalau kita belum bisa menuruti seluruh hukum Tuhan, jangan kita bilang boleh melanggar hukum Tuhan, saudara. Kita sedang menyesatkan orang lain. Ya, kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk berikan kekuatan kasih karunia kepada kita. Karena nggak mungkin kita bisa menurut hukum Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Amin. Memang Tuhan bikin seperti itu supaya kita datang berserah kepada Dia, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi saudara-saudara, apa tiga hal yang harus kita lakukan yang sudah dilakukan oleh Nuh? Pertama, iman kepada Tuhan. Ya. Kedua, karena imannya dia tekun. Betul? Ketiga, karena imannya dia menuruti perintah Allah. Amin, saudara-saudara. Amin. Kalau kita lakukan ini, maka seluruh keluarga kita akan sampai di dalam apa? Kerajaan surga. Lihat, Tuhan Yesus bilang, ingat istri Lot. Kenapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena tidak menurut perintah yang Tuhan berikan melalui siapa? Malaikatnya. Itu bukan malaikat yang memberikan perintah, saudara. Malaikat ini hanyalah pesuruh dari siapa? Dari Allah. Tapi itu sesungguhnya adalah perintah Allah. Jangan lihat ke belakang. Tuhan tidak disenangkan ketika kita menganggap remeh, bahkan melanggar perintah Allah. Saya akan berhenti sekarang. Ya. Saudara-saudara, dengan segala kerendahan hati, mari kita miliki iman, percaya kepada firman Tuhan. Mari kita tekun belajar firman Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Mari kita dengan kasih karunia Tuhan menuruti segala perintah Tuhan. Maka kita dan seluruh keluarga kita Tuhan akan selamatkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, biarlah firman yang baru saja kami dengarkan boleh Engkau menteraikan di dalam hati, pikiran dan perasaan kami. Kasihani kami yang hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan pencobaan. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Mampukan kami untuk percaya kepada Engkau. Mampukan kami untuk tekun melakukan segala kehendak-Mu, melakukan tugas yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk menyampaikan firman ini. Tuhan, tolong kami untuk selalu tekun menuruti firman-Mu, menuruti hukum-hukum-Mu, dan memiliki iman kepada Yesus. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tanggal 31 Desember menyambut tahun baru. Sudah masuk tahun 2024 ini, sudah masuk.
Kan dari jam 6 sore. Berarti udah masuk tahun baru ini. Oke. Amin. Amin.